Apalagi cuma Kalau hanya bersifat peradilan, ya kewenangannya lebih dipersempit gitu Pak ya. sebenarnya bukan, artinya ada sesuatu yang namanya kalau peradilan. Nah, dibandingkan dengan penanganan pelanggaran selama ini kan itu jauh lebih banyak yang temuan. Temuan di depan. Jadi temuan itu kan hilang. Daripada laporan betul. Nah, sementara laporan kan sangat terbatas. Terbatas. Kadang-kadang ada keraguan masyarakat. Pertama, masyarakat itu secara etika di masyarakat, kalau saya laporkan tetangga saya kan saya tidak Iya. jadi ditegur apa. Benar Pak. Nah, kalau Panwas kan memang tugasnya justru wajib dia melakukan penegakan. Nah, justru saya lihat kalau dibuat peradilan pemilu itu akan semakin memperluas, sempit atau memperlebar pelanggaran. Pelanggaran Pak. Kalau dari fungsi peradilan pemilu itu kan itu tadi harus aktif, harus pasif, harus menunggu. Ya hakim lebih bersifat ya tidak pasif, bisa, ya. Tidak ada kalau di peradilan manapun itu sifatnya pasif, harus menunggu. Ya sama lah misalnya kasus di kode etik karena dia semua murni peradilan, sehingga peradilan dibangun oleh DKPP itu ya dia tidak boleh, walaupun secara dia sadari bahwa itu sebenarnya ada anggota penyelenggara pemilu yang secara etik melanggar menurut peraturan. Ya. Tapi DKPP tidak bisa melakukan jadi temuan, betul. Harus menunggu laporan. Iya. Nah, sama dengan kasus ini kan nambah panjang kan semuanya pelaporan sudah mencabut masih terus disidangkan kan? Mereka melanggar prinsip-prinsip itu tadi harus pasif. Nah, kalau dibentuk itu kan kewenangan itu akan kurang. Posisi Bawaslu itu hanya pelapor nanti di sidang peradilan. Nah, artinya kan butuh waktu yang panjang, kemudian ya tidak efektif, ya akan terjadi tidak efisiensi karena ada akan butuh lembaga baru, butuh anggaran baru. Iya, meskipun saat ini gini Pak ya, Bawaslu juga sebenarnya sudah ya semi peradilan saat ini Pak, karena juga bisa menangani masalah sengketa kan, dia yang memutus sengketa kan begitu Pak. Secara apa ya hukum ya sudah, ya saya katakan sebagai hakimnya kan kayak gitu Pak. Jadi selain dia pengawasan, dia juga penanganan pelanggaran, dia juga bisa memutus itu pelanggaran itu sendiri ya terkait dengan sengketa atau mencerasikan begitu Pak ya. Nah, kalau supaya tidak ada konflik kepentingan ya, dia dibagi dua kamar lah istilahnya dalam Bawaslu itu. Artinya dipisah antara pencegahan pengawasan dan dengan yang bagian penanganan pelanggaran. Artinya bagi kawan-kawan yang berada posisi di pengawasan maka dia dibatasi tidak bisa menjadi anggota majelis. Begitupun demikian bagi kawan-kawan yang khusus di penegakan hukumnya ya tidak bisa ikut menjadi pengawasan karena kalau tidak dibatasi dia memang ada sedikit masalah. Misalnya kan pengawasan itu kan harus pencegahan. Iya betul. Dia harus ngomong sebelum seperti ini. Artinya ya, pemetaan publik itu sudah mengatakan bahwa sebenarnya kalau dia anggota Bawaslu pengawasan menjadi hak kan sudah mengatakan dalam pikirannya pasti apa yang pernah diumumkan itu yang menjadi keputusan. Jadinya ini Pak ya bisa jadi juga yang nggak netral sebenarnya, tapi ya terlepas daripada itu semua sebetulnya lingkup luasnya Bawaslu adalah mengawasi itu sendiri pemilu sendiri Pak begitu. Iya, artinya dua kamar gitu loh. Jadi satu kamar pengawasan, satu kamar penegakan. Nah, kalau dibedain itu tadi akan ada ya kalau di misalnya mana kalau pengawasan aja diambil Bawaslu, kalau penegakan itu diambil oleh lembaga baru nanti. Itu tadi tidak efektif, Bawaslu akan menjadi pelapor. Kemudian itu akan bentuk lembaga baru yang membebani biaya negara. Nah, jadi tidak efektifnya ya karena beda. Nah, kan salah satu kelemahan penegakan di secara hukum itu kan ada beda lembaga kan. Beda lembaga. Bawaslu itu hanya menangani di awal, kemudian itu. Tapi karena beda lembaga, beda pimpinan kebijakannya kan maka sikapnya bisa berbeda. Tapi karena dia satu atap nanti dan beda kamar, tetap arahnya akan tetap satu. Artinya bisa dipercepat proses pelanggaran yang tetap efektif. Betul. Pak, selanjutnya kita membahas tentang persiapan dan situasi pilkada di 9 kabupaten kota. Nah, kira-kira ada kabar apa Pak terkait itu dari segi provinsi sendiri ngeliatnya bagaimana Pak? Ya, kalau persiapan pelaksanaan pemilihan di 9 kabupaten kota di Kalimantan Timur, pertama secara umum sudah siap melaksanakan. Artinya dari segi penyelenggaraan teknis jajaran KPU dan kemudian pengawasan dari jajaran Bawaslu itu 100% sudah siap karena terbukti semua tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Pada masa pandemi ini kan paling tidak sudah ada 3 tahapan yang
selesai berlangsung. Betul. Dan atau belum selesai tapi sudah berjalan. Berjalan Pak ya. Yang pertama itu kan soal pembentukan penyelenggaraan hak pertama di jajaran KPU kan itu kan tertunda kemarin soal PPS. Dan itu sudah langsung semua. Dan harus paling tidak ada persyaratan mengikuti protokol kesehatan yang terbaru. Artinya harus rapid test semua. APD Pak ya. Ya harus rapid test. Kemudian pembentukan PPDP juga sudah berjalan. Itu yang pertama. Yang tahap kedua adalah soal pemenuhan syarat bagi calon persorangan soal dukungan dari masyarakat. Itu juga sudah selesai dan berjalan lancar, tidak ada gangguan karena atau tidak ada permasalahan yang disebabkan oleh pandemi COVID ini. Dan hasilnya sudah kita bisa lihat ada memang beberapa calon yang gagal dan ada beberapa calon yang dinyatakan syarat. Misalnya Samarinda itu 2 yang kemarin maju, satu yang memenuhi dan satu yang tidak. Kemudian Pasir itu dua, satu mundur dan satu memenuhi syarat. Benar. Balikpapan itu memang di saat pendaftaran sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kita negara ada 2-nya gugur di masa perbaikan. Kutai Barat itu lolos memenuhi syarat, kemudian Kutai Timur itu tidak dinyatakan memenuhi syarat. Dan sekarang lagi mengajukan proses sengketa di Bawaslu Kutai Timur. Kutai Timur, Pak ya. Yang hari ini mulai musyawarah pertama yang tertutup. Kemudian terakhir itu di Mahulu itu mundur, artinya mundur pada saat tidak sanggup memenuhi syarat perbaikannya. Nah, jadi sebenarnya cuma 3 calon yang memenuhi syarat dari 9 pasangan calon yang mengajukan diri. Berarti di Kaltim sendiri Pak ada berapa persorangan yang bisa dinyatakan lolos Pak? Ada 3. Ada 3 Pak ya. Samarinda 1, Paset dan Kubar. Kutai Barat. Oke. Nah, untuk tahapan pencalonan kan tanggal 4 Pak ya, dimulai tanggal 4 besok ya. Tanggal 4 September kan dimulai. Nah, apa sejauh ini Pak dari tahapan awal sampai tahapan sekarang apakah ada penanganan pelanggaran untuk di 9 kabupaten kota itu? Nah, pelanggaran sebenarnya sih kalau berdasarkan data terakhir di bagian penanganan pelanggaran sebenarnya itu ada sekitar 30 yang diregistrasi. Nah, 11 yang dinyatakan pelanggaran. Ada kode etik itu ada 4. Kemudian pelanggaran lainnya atau undang-undang ASN itu baru yang kedua ada pidana ada pidana 1. Nah, yang pidana itu hari ini kemarin sudah putus. Soal PPS itu tidak melakukan verifikasi faktual sesuai dengan undang-undang atau pasal 48 undang-undang nomor 10 tahun 2016 sebagai revisi dari undang nomor 1 tahun 2015. Betul. Di mana ada pengurusan dukungan yang semuanya sesungguhnya diverifikasi faktual itu ada sekitar 100-an aja, tapi kemudian hasil rekapnya itu mencapai 2.200. Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Nah, makanya jadikan temuan itu adalah hasil pengawasan kawan-kawan di Panwascam Sangatta Utara. Sangatta Utara. Nah, itu sudah, ya, itu sudah putus. Ketuanya kena 3 tahun 4 bulan. Satu anggotanya kena 3 tahun 3 bulan, baru satu 3 tahun. Nah, yang lainnya, yang kode etik itu ada di Balikpapan, satu, kemudian di desa Sangatta Utara itu dianggap tidak mencermati secara ada lalai dalam pengawasan ketika terjadi manipulasi lingkungan itu. Gitu. Kenapa bisa terjadi gitu? Harusnya dia menemukan, tapi kan nanti setelah Panwascam yang menganalisa baru ada temuan, baru ada 2 di kasus KPU, artinya proses seleksi PPS yang ada rekomendasi partai politik kemudian itu tidak dilanjuti, makanya politik. Nah, 4 itu. Nah, jadi ada segitu yang jelas yang registrasi 30, 11 yang dinyatakan pelanggaran, sisanya itu bukan pelanggaran. Nah, jadi semuanya sudah beragam. Jadi ada tahapan yang memang berlangsung di verifikasi faktual, juga ada verifikasi yang terjadi di masa internal pemilih, khususnya coklit yang coklit Pak. Terkait Balikpapan itu kan yang pergantian
pergantian petugas BDP yang lain diaskakan, lain yang melakukan coklit. Coklit. Oh, begitu. Nah, ini masalah. Jadi semuanya artinya tidak ada satupun temuan karena terkait dengan COVID. Misalnya karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu kan belum ada. Termasuk saran perbaikan. Nah, sebenarnya yang rumit antara KPU dan Bawaslu itu ada satu masalah sebenarnya, soal KPU Bawaslu tidak bisa mengakses data pemilih. Ya itu Pak, itu menjadi sempat kemarin menjadi, ya bukan masalah sih Pak, menjadi miskomunikasi mungkin saya rasa. Dari Bawaslu sendiri dia inginnya kan ini Pak, data by address by name kan begitu. Sementara dari KPU juga dia punya dalil bahwasanya tidak seperti itu. Nah, sebenarnya memang sebenarnya sih perlu pihak ketiga menengahi ini. Kali pertama, basis argumen kawan-kawan kami itu sebenarnya menurut kami itu lemah. Karena dasarnya adalah itu undang-undang soal administrasi kependudukan. Sementara yang kita minta ini kan data pemilih. Data pemilih Pak ya. Nah, paling tidak apa bedanya sih data pemilih dengan data kependudukan? Beda, pertama ada batasan-batasan usia pada data pemilih. Artinya tidak semua warga negara itu menjadi data pemilih. Ya, benar. Artinya belum 17 atau belum nikah kan bukan data pemilih. Ya, belum yang tentu kedua yang ada di situ. berstatus TNI Polri kan itu kan tidak ASN masuk. masih masuk Pak ya, TNI Polri. TNI Polri. TNI Polri yang Nah, yang lainnya status lainnya kan tidak selengkap. Misalnya kalau di data penduduk itu kan ada namanya, data siapa nama orang tuanya, apa status pendidikannya, apa status hubungan keluarga dalam satu ada suami sama anak, kan lengkap itu semua. Tapi kalau di data pemilih kan tidak ada Pak, hanya nik itu. Nah, kalau persoalannya kemarin ini kan, kan sudah selama ini atau pemilu sebelumnya kan sudah disasati dengan cara menghapus 4 angka dari belakang, baik nik maupun nomor keluarga. Benar. Nah, yang pertama itu dasarnya memang menurut kami itu lemah. Yang kedua, kenapa baru sekarang tidak memperlakukan yang menghapus nik itu, artinya mengurangi. Nah, yang lain dalam peraturan KPU kan jelas, misalnya hasil sinkronisasi antara tempat dengan DPT terakhir itu kan wajib dikasih ke jalan pengawas. Yang kedua, betul Pak, wajib tuh. Data pemilih hasil pemutaran itu wajib. Misalnya dalam undang-undang pasal 12 peraturan KPU nomor 19 itu jelas bahwa PPS setelah melakukan pemutaran data itu menyerahkan data pemilih ke PPK, ke KPU Kabupaten Kota, dan ke pengawas lapangan, karena itu masih pakai undang-undang lama kan, jadi PPL namanya. PPL. Nah sekarang persoalannya mana lebih tinggi, PKPU dengan surat edaran SE? Ya, itulah yang menjadi. Nah, bahkan dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang terkait soal pelaksanaan pemilihan dalam masa bencana non alam, itu di pasal 59 disuruh jelas lagi 29 bahwa tambah lagi bebannya mengasih juga berita acara atau AB1. Kalau data pemilihan itu kan AB, kemudian berita acaranya AB1. Nah, dikasih lagi, harus dikasih juga. Itu artinya justru dengan peraturan KPU yang baru menambah beban lagi bagi jajaran di bawah, baik KPU Kabupaten Kota maupun PPK maupun PPS, karena harus menambah lagi kasih berita acaranya juga selain data pemilih. Karena peraturan teknis tahapan lainnya kan tidak dihapus atau dibatalkan, tetap berlaku. Nah, ini sebenarnya penafsiran yang menurut kami makanya sebenarnya perlu pihak yang menengahi. Sebenarnya ini bisa diuji, pertama bisa diuji di KI, Komisi Informasi Daerah, tapi karena penyelenggara pemilu tidak bisa menjadi pemohon. Satu. Makanya kita berharap sebenarnya bisa dibawa, tapi SE kan tidak bisa juga dibawa ke PT UN. Ya, karena tidak mengikat setelah lagi perundang-undangan, Pak. Karena tidak mengikat, tidak merugikan salah satu itu kan. Nah, ini masalahnya. Itu yang lagi sebenarnya lagi usaha, tapi kita lagi berusaha dan itu akan tidak lanjuti nanti sampai pada sekarang. Strategi yang dilakukan adalah pengawas kecamatan, pengawas desa dan pengawas kecamatan harus
beri surat saran perbaikan kepada Sekretariat TPPS dan PPK untuk memberikan itu. Kalau sampai Panwascam atau tidak ditanggapi suratnya oleh PPK, maka itu akan jadikan temuan menjadi penanganan pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Kota, dan itu sudah instruksi secara nasional. Oke. Ya, baik sahabat Bawaslu, itu tadi bincang dengan Bapak Korbit Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Baik Pak, terima kasih sudah berkenan hadir pada podcast adopsi Pak. Ada obrolan seputar demokrasi. Baik sahabat Bawaslu, demikian adopsi kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Tetap jaga kesehatan. Salam awas.